Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-muallifur rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawarta bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini sedikit kita membahas tentang pernikahan, bahwa Kitab Ahkamil Nikah wa ma yata'allaqu bihi, masalah tentang hukum nikah. Wa fi ba'dil nusakhi wa ma yatasilu bihi minal ahkami wal qadaya. Wa hadhil kalimatu saqitatun min ba'dil nusakhil matni. Wa nikahu yutlaqu lughatan 'ala dhammi wal wad'i wal 'aqdi wa yutlaqu syar'an 'ala 'aqdin mustamilin 'ala al-arkani wa syurut. Nah, jadi membahas masalah tentang pernikahan kawin. Jadi ini pernikahan perlu di dalam ilmu syariat kita mengetahui, sebab masing-masing kita mempunyai putra dan putri. Tentunya sebagai orang tua berkewajiban untuk menikahkan kepada putra putrinya bila mana sudah ada pasangan. Ayyuma syabin tazawwaja fi hadasati sinnihi anja syaiqanuhu ya wailata usima min dinu. Setiap pemuda yang nikah itu setan menjerit, kata setan, ya wailata, aduh celaka saya, sebab ini pemuda telah melakukan akad nikah resmi menjadi suami istri. Di dalam pernikahan itu hukumnya mustahabun, sunnah, lima yahtaju ilaihi, bagi orang yang memang membutuhkan terhadap nikah tersebut. Artinya bagi orang yang memang sudah butuh terhadap nikah, maka hukumnya sunnah. Kahaya ayah nafsuna gede, ongkosna ayah itu jenapkah, maka ini sunnah untuk melakukan pernikahan. Kemudian wayajidu uhbatahu, harus ada juga, yakni berupa hadiah seperti mas kawin. Artinya harus ada biaya di dalam pernikahan tersebut, seperti mas kawin kan kudu aya napakahna
Dimana kalau misalkan gitu biaya untuk mas kawin kemudian nafkahnya tidak ada, maka lam yustahab ilahun nikah, maka tidak disunahkan untuk nikah. Geus dari disunahkan, cukup dengan puasa saja sudah untuk menahan nafsu. Nafsu na gede, kahayang na gede, ngasmos penggal poe, tapi biaya na eueuh tah jeung ngalereskeun bari jeung puasa gitunya, puasa gitu. Wa yajuzu lil hurri ayajma'a baina arba'i harairah. Wa yajuzu lan lanunang lil hurri kadue kang merdeka ayajma'a aparatnya ta mukulakan yasir wa hur baina arba'i harairah di dalam antara papat pirang-pirang wadon merdeka. Boleh bagi seorang laki-laki itu menikahi 4 wanita. Menang ulah hai-hai gitu. Dina Quran lagi fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in kuntum alla ta'dilu fawahidah. Fankihu nikahilah wanita yang kau senangi, hiji, 2, 3, 4, batasna 4. Bapak-bapak makarak hiji lin, berarti aya jatahna 3 deui Bu. Gitu, jatahna 3 deui. Gitunya eta oge jatahna 3 mun hayang nikah fa in kuntum alla ta'dilu fawahidah. Mun bisa adil, mun teu bisa adil mah ulah. Dina biaya kudu adil, waktuna oge kudu adil. Mun boga pemajikan 2 maka seminggu teh aya 7 poe. Tuh 3 poe kanu kolot, 3 poe kanu ngora, sapoe mah istirahat. Gitu. Kumaha pemajikan itu 3. Nah, tinggal dibagi-bagi. 2 poe, sapoe istirahat. Pemajikan 4. Waduh. Terus 4 sakolor-kolor aja gitu. Gitu ya. Itu mah namun adil mah. Gitu. Bahkan di zaman Nabi Musa apa di zaman Fir'aun luhurna 8 meter Fir'aun itu. Luhurna Fir'aun 8 meter, lebar badannya itu 4 meter. Fir'aun belum pernah sakit selama hidupnya. Kemudian makannya Fir'aun itu 1 hari itu 1 ekor sapi. Kebo. Ya, can pernah muriang, can pernah kering itu Fir'aun. Can pernah asup angin. Bayangkan mun Fir'aun asup angin mah kumaha gobang nambah. Komo seetan adina celana kumaha ba? Oh luhurna 8 meter. Gitu, gobang gadel coba. Segede beduk mulanya. Nah, eta di zaman Firaun itu Pak, Bu, itu tuh boleh menikahi wanita sekuatnya coba. Sekuatnya. Nah, kuat selembur mah selembur, kuat sadesa mah sadesa sekuatnya. Kenapa? Sebab di zaman Firaun mah zaman Nabi Musa itu laki-laki mah banyak yang dibunuh. Jadi kebanyakan perempuan. Di zaman Nabi Musa mah jadi boleh laki-laki itu menikahi perempuan itu sekuat yang pada hari itu coba. Mun hari takena mah di zaman Firaun mah kurang. Oh, nya awe salambur mah itu dikawin-kawin. Gitu nya. Itu mun kuat mah. Nah, gitu. Jadi barang syariat Nabi Muhammad mah dibatasi menjadi apa? Jadi temenang 5, mun aya 5 kudu dipisah hiji tinggal 4. Mun aya genep pemajikanna dipisah 2 tinggal 4. Gitu. Ya, menang. Wa yajuzu lil abdi mudabbaran aw muba'adan
Gitu dina sinu merdeka kan sifat naita abi teu meunang ngabogaan pamajikanna dua gitu nya. Gitu nya. Wa nadruhu ila wa nadru rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Dasar lucat bae pengintina bae. Wa nadru rajuli ilal mar'ati menang kanu jadi lalaki ya melihat perempuan itu atas dasar 7 bagian. Jadi laki-laki itu boleh melihat perempuan itu atas dasar 7 bagian. Pertama adalah nadruhu walau kana syaikhan haraman ajizan anil wati ila ajnabiyatin li ghairi hajatin ila nadriha fa ghairu jaiz. Jadi boleh laki-laki itu melihat perempuan yang mana perempuan tersebut perempuan yang bukan muhrim, walau kana syaikhan, walaupun dia itu sudah sepuh, sudah tua, sudah sepuh, sudah tua, sudah pikun geus leuleus eta nage lamun diajak jima berhubungan. Nah itu mah tidak boleh melihat kalau misalkan tanpa ada hajat kabutuh gitu untuk melihatnya itu. Nah jadi kalau misalkan melihat wanita yang bukan muhrim, wanita lain, kalau tanpa ada hajat gitu itu tidak boleh, bahwa jaiz tidak boleh ya walaupun dia itu sudah tua, sudah sepuh. Nah baik kanan nadru, gimana kalau misalkan dia itu tujuannya melihat itu punya hajat kebutuh, seperti menjadi saksi untuk kesaksian ataupun seperti muamalah jual beli seperti itu. Nah maka itu diperbolehkan untuk melihat wajah atau melihat perempuan orang lain kalau misalkan ada unsur hajat kebutuh. Yang kedua adalah wasani nadruhu ayyarjuli ila zaujatihi wa amatihi fayadusu ayyamura min kulli minhuma ila ma'adal farji ila ma'adal farja minhuma amal farju fayahrumu nadruhu wa hadha wajhu dha'ifu wal asafu jawazun nadri ilaihi lakin ma'al. Yang kedua boleh seorang laki-laki melihat istrinya, boleh seorang laki-laki ya melihat gitu amatnya gitu, boleh suami melihat istri, suami punya amat gitu ya. Nah itu boleh, kan kuali mahal amat. Boleh bagi suami gitu melihat istrinya, ayat min kulli minhuma, yaitu melihat daripada salah satu dari keduanya, ila ma'adal farja ya, ila ma'adal farja kepada selain daripada farji. Jadi di luhur sampai ke hendak, dari atas sampai ke bawah itu oleh suami itu boleh memandang memandang istri bagi suami itu. Atau hebatnya lamun dari tempo maka dari majikan gitu, maka boleh bagi suami melihat istri dari ujung sampai ke bawah kaki ya. Nah kecuali selain daripada farji etana gitu ya, etana minhuma dina bagian farji baik istri ataupun amat. Nah itu tuh selain daripada itu jangan gitu helangan. Nah sebabna amal farju payahrumun nadruhu, sebab lamun urangnya sebagai lelaki nampok kana etana awewe memajikan maka hukumna haram. Sok nampok tante coba gitu lampu dipoekan gitu, kira-kira kasasan tante ya si botak mata boga mata iya, tapi wayah tepat mata partainya segitu terboga mata boga mata ber seperti bulu buaya gitu. Nah itu gimana yang dicoba, maka tidak boleh, haram gelanan ya, tidak hukum awal haram melihatnya, tapi awas gitu najan haram ya eta kaul ngomong haram
wajhud dhaifun nyata wajah anu dhaif lemah nu ngomongkeun haram hari kitu kumaha ge kaul anu sahih mah wa asahhu jawazun nadi ila idlakin ma'al karahah tapi kaul anu lebih sahih mah meunang bae nampo kana si eta liang buaya lakin ma'al karahah tapi disertakan ku hukum makruh meunang berarti eta lamun misalkan awe pemajikan kerhe gitu terus ke pemajikan kunaon neng coba sikap pangtepokeun ya geus bersihkan can ieu jangan geus 7 poe coba pang senterkeun ieu jangan mah ari kieu mah aduh hasa jadi kabeuheung gitu di center ku bapana apa di center pakai patroma pakai naon di center gitu lantaran waduh ruyuk biasa gitu meren ke 10 tahun meren dianggapkan dia kayak bang segalanya ya mari kebang itunya kayak bang akan kurintik nah geus kayak kalah kayak lebaran neng mah aku di rebonding kayak mah gini dicakon diluruskan gitu atau baru diluruskan nama keluar sampai ke hedap sekarang gitu disangka mabuk nuluhur gitu orang mabuk nah itu kumaha eta coba menang ngaduan na ya awas ngaduan luar kan lamun hikmah ya lamun geus 7 poe misalkan 7 poe isukna kan kuduna ditisu pakai minyak seuti minyak tawas ulah minyak panas sore masuk dipakai dicocol lalu diasupkeun kadinya ditempo waduh peuli batu gitunya nah pakai minyak bae kitu tah diasupkeun tisuna ke jero seutik bae bari ditu tempo mun aya sungguh koneng beureum baca aya keneh tungguan ke beurang mun beurang misalkan itu dicocol deh misalkan seutik gitu lain aya keneh berarti tungguan sore berarti can bersih barang geus sore ditempo geus beres geus eueuh le sampai kitu lain putina berarti geus bersih itu ulah sebersih-bersih mentang-mentang 7 poe lagi be mandi atau misalkan gitu sampai atau 15 poe 15 berarti Allah gitu lah carana gitunya tak lamun misalkan di temponan luarna menang artinya menang bagi jamaah makruh ringan kene dibukakeun gitu ku bapak gitu nah makruhna seudi tapi awas gitu lamun dibukakeun gitu sampai ka jero nah eta mah makruhna rosah gitu ya asyadul karaha wa ila batinha sampai ka jero-jero gitu tempona gitunya wa ila batinha asyadul karaha makruh kena eta lebih rosah makruhna itu jadi luar baik gitunya tuh seperti itu menang gitunya bagi jamaah berarti itu nanam gitunya seperti itu wasali sunanurhu ila dawatin maharimi kemudian yang ketiga adalah memandangnya seorang laki-laki kepada yang mempunyai muhrim seperti binasabin seperti turunan seperti adik jam teteh jam kakak atau gitu kolot jam anak eta mah samuhrim ngabogaan muhrim eta mah teu naon selama batas aurat mah tertutup atau misalkan gitu dulu sasusu lain senasab ieu mah sasusu misalkan gitu orang yang boga anak gitu nya anak kandung kemudian gitunya disusuan nya boga anak susu eta lain anak tina kandungan anak sesusu gitu misalkan ibu meninggal dunia boga anak gitu orang kerusuhan atau menang anak kita disusuan kurang gitu jadi dulur kena sasusu eta nah seperti itu jadi syaratnya gitu qoblal awain sebelum gitu
2 bulan anaknya sebelum 2 tahun. Misalkan anak ya kerak setahun masih kena nyusu, numpang nyusu menang gitunya, ternaon terjadi nasa, artinya jadi nasa kumaha leuwih tina 2 tahun eta mah kena gitu terjadi nasa gitu kan. Ayat ngomong salaki yang pemajikan mun salaki gitu nyodot susu pemajikan jadi nasa cenah. Aduh urang mah coba hemat nyusu urang gitu. Ayat ngomong karena TV gitunya. Bila mana suami telah menyusui istri, artinya telah menyusu kepada nyusu kepada susu istri gitunya, maka itu jadi muhrim. Waduh, hemat amatnya gitu. Karena hemat eta dianterkeun we, berarti jeung anak dong eta mah, lain jeung bapak gitunya. Nah eta mah gitu boga pemahaman anu lain gitunya. Jadi menang urang mata itu seperti itu. Nah kemudian naon deui al-musaharah atau mertua itu mitoha ya, itu tuh sama muhrim. Mertua itu muhrim. Contoh kita nih punya mertua, nah kan mertua mau masih kene muhrim itu setiap itu yang tidak batal wudu muhrim gitu. Kumaha misalkan orang yang boga mamang boga pemajikan, maka pemajikan mamang eta mah lain muhrim gitu, lain muhrim. Jadi kalau kita punya wudu nih sebagai keponakan, kemudian bersalaman sama istrinya paman, itu hukumnya gitu ya. Namun jang bibir mahante mitoha mahante sanasab gitu sakandung atau asa susu eta mah kebatal. Kemudian naon deui au amatahul musawwajati fayajuz ayam durabi ma'adama baina surati wa rutbati. Katawa amat anu dikawin maka menang eta lalaki nampo ningali kana selain dari pusar gitu, nampo diantara selain daripada sesuatu diantara pusar dan rukun. Amal lali bainahuma bayarun nanduru. Kemudian gitu selanjutnya adalah yang keempat haram. Yang keempat adalah an-nadru ila ajnabiyah, yakni melihat wanita yang lain ila li ajli hajat, itu karena ada hajat seperti pernikah, mau nikah maka boleh memandangnya, boleh melihatnya. Contoh misalkan anak orang rek nikah lelaki boga potongan gitu awe manggot cadar gitu le. Nah kan kalau misalkan wanita yang pakai nikah itu cadar kan kita kagak tahu itu ya kan. Nah di dalam mukanya itu hanya matanya saja gitu yang kelihatan. Nah itu bagaimana coba? Boleh melihatnya gitu kan dengan tujuan pernikahan seperti itu ya kan, untuk memandang dengan cara ya mewakilkan kepada orang lain pada judul gitu lisasi indah ismi ala nikah imra'atin natu ila wajhi wal kafain, wajah sampai ke telapak tangan luar ataupun dalam, ilam ta'adhan lahu zawjatu bidzalika wa yadun minal aman gitu sanaja kata tadi ge teu dimenangkeun untuk melihat, maka dalam hal ini boleh untuk melihat barang itu atau misalkan itu teh coba panglihatkeun ya calonnya gitu kan, soalnya ketemu pakai nikah baik cadar baik, coba besi kumaha gitu besi celianan hiji pangbejakeun nya gitu besi wong tua atau kumaha kan gitu kan ya. Kalau misalkan gitu cacat dina pernikahan geus hijab kabul kemudian orang kecewa kan menang dipasahkeun bubar pernikahan seperti itu kan, lantaran gitu seperti misalkan kita membeli motor kan gitu kan harus apa coba, harus dicek terlebih dahulu membeli barang gitu ya mah tamsil seperti itu. Jadi ketika akan nikah kemudian gitu di malam pertama, nah kan jadi tidak ada unsur
kekecewaan itu seperti itu ya. Bila mana sebelum nikah itu sudah diketahui sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah wal khamis sanadul lil mudawabati wa yajusunatul tabib minal ajnabiyati ilal mawadi allati yahtaju ilaiha menang nampo eta dokter kana pasien awewe lain muhrimna tujuan pengobatan menang pikeun dokter yaitu untuk mengobati wanita itu yang bukan muhrim daripadanya gitunya menang seperti itu. Tapi itunya alangkah lebih baik namun ayah dokter perempuan mah perempuan lamun misalkan gitu rek operasi nah sekira-kira rek operasi itu enam sesar lebih baik mah gitu dokterna itu dokter nu awewe lebih baik kecuali keseueuh gitunya dokter nu awewe nu bagian operasi sebab eta mah bagian vital bagian aurat gitunya. Nah maka bila mana tidak ada maka karena menyangkut nyawa maka tidak jadi masalah gitu. Mau misalkan gitu memperhatikan mun lalaki misalkan gitu di lembur memang kabidang nah ulah waka yang manggil lalaki nu awewe lah gitunya. Artinya yang menjadi bidan itu atau jadi dokter itu ya jangan laki-laki kalau bisa perempuan terlebih dahulu bila mana tidak ada barulah gitu ke situ ya. Nah seperti itu kebolehan. Terus apalagi yang terakhir adalah dalam segi muamalah atau menjadi saksi seperti itu. Kemudian muamalah jual beli, kemudian hal-hal yang lainnya. Nah itu boleh diperbolehkan memandang seperti jual beli, itunya transaksi jual beli. Nah itu boleh. Tuh guys jam 11 guys seperti gitunya. Mudah-mudahan bermanfaat khusus pribadi umumna orang kabehan gitu dina pengajian dia. Mudah-mudahan orang istiqomah belajar senajan sebab dua bagian senajan safasal dua pasal tapi insyaallah kubarakana orang pengajian dihampura dosa terutama di bulan Rajab maka senantiasa orang ngalobakeun maca istighfar sebab setiap manusia pasti mempunyai kesalahan boh dina mata, dina lisan, dina pendengaran atau dina naon bae lah intinya terutama yang ibu-ibu kadang ngerumpi naon itu dina mulutna kudu ngalobakeun maca istighfar. Kami mah laki-laki mah tara ngomongkeun batur cicing bae kami mah di imah ge gandeng ke pemajikan uang radio bae disetel gitu nya. Nah gitu bela ya gitu. Barangkali ada yang mau ditanyakan gitu seputar masalah pernikahan atau tauhid atau masalah arwah yang tadi yang wajib kita imani yang bakal dibangkitkan dari alam kubur, yang mana itu nanti kita bakal dibangkitkan di alam kubur. Kalau orang tersebut meninggal dunia umur 5 tahun masuk ke dalam kubur, maka nanti yarji'u jasadahu dikembalikan ini jasad itu seperti itu. Modelnya seperti itu, sepas dia itu meninggalnya kira-kira berapa tahun gitu dia meninggalnya. Nah itu sajalah gitu ya. Nah barangkali nih ibu-ibu masih ada waktu lah gitu kan 10 menit untuk bertanya kepada ya guru-guru kita yang di depan ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.